Dengan tema kira-kira sektor apa sih yang bisa dilirik di pertengahan 2022 kira-kira sampai ke akhir tahun gitu ya. Nah, aku akan review market dulu nih Sobat Cuan. Terkait IHSG hari ini, ternyata IHSG pembukaannya sempat hijau, tapi penutupannya ternyata berakhir minus 0,08%. Penurunannya kecil ya, tapi secara satu bulan ini kenaikan IHSG sendiri itu di angka 2,31%. Jadi memang sebulan ini nih ternyata IHSG itu mengalami rebound ya Sobat Cuan, setelah di bulan Juni mengalami penurunan yang signifikan. Nah, reboundnya sendiri itu dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan. Yang pertama tentunya rilis dari laporan keuangan saham-saham yang ada di Indonesia ya, terutama big caps dari perbankan, terus juga dari sektor energi dan lain-lain, dan ternyata banyak yang resultnya bagus-bagus. Jadi market kembali optimis, itu satu. Yang kedua ternyata Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia kemarin itu tidak menaikkan suku bunga Indonesia, jadinya itu juga membuat investor domestik optimis. Kenapa? Karena Indonesia belum menuju era kenaikan suku bunga. Artinya adalah perusahaan-perusahaan masih bisa bertumbuh di kuartal 2 dan ternyata kebukti, dan mungkin di kuartal 3 pertama. Lalu juga market ternyata kembali naik setelah pengumuman The Fed yang telah menaikkan suku bunga kemarin 75 basis point. Jadi total kenaikan saat ini untuk The Fed adalah, untuk suku bunga di Amerika adalah sekitar 2,5%. Spreadnya sudah tidak terlalu jauh ya dengan Indonesia. Suku bunga Indonesia itu di sekitar angka 3,5%. Nah, yang menariknya nih Sobat Cuan, jadi ketika The Fed mengumumkan, ternyata semalam juga S&P 500 dan juga Nasdaq sempat mengalami penurunan terus rebound. Nah, IHSG juga tadi pagi sempat mengalami penurunan, tapi ternyata diakhiri dengan merah karena mungkin sudah titik jenuh ya. Kita itu sudah mengalami kenaikan dari sekitar tanggal 19 Juli gitu ya. Untuk beberapa saham juga sudah menyentuh resistennya, jadi ada kemungkinan untuk istirahat dulu nih. Gimana portonya Sobat Cuan? Nah, mungkin untuk Sobat Cuan yang baru join, hari ini kita membahas apa sih? Hari ini Cuan akan membahas tentang sektor-sektor yang menarik untuk dilirik di pertengahan tahun hingga akhir tahun. Untuk Sobat Cuan yang punya pertanyaan terkait sektor-sektor dan juga emiten, bisa tulis di question box atau di kolom komentar. Oke, mau tanya dong, jadi udah banyak yang cuan belum nih seminggu belakangan ini ketika market rebound? Apa jangan-jangan portonya masih pada merah nih? Ada yang udah ketularan cuan belum dari reboundnya, technical reboundnya market satu minggu belakangan ini? Kalau udah cuan, boleh dong tulis di kolom komentar udah cuan apa aja. Kayaknya untuk Sobat Cuan yang masuk ke saham-saham energi terutama coal ya, minggu-minggu kemarin harusnya nih saat ini lagi ketiban cuan kotos-kotos nih. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ngomong lagi cuan, gimana kalau misalnya aku buka atau aku jawabin pertanyaan dulu ya, sebentar. Oke. Nah, ini emiten perbankan masih menarik nggak di Agustus? Mungkin Sobat Cuan kemarin lihat ya, beberapa emiten perbankan itu sudah rebound dari bottomingnya. Misalnya kita ambil contoh BBRI ya, setelah sentuh Rp4.000 bahkan 3.900 di pertengahan bulan Juli ya, terendahnya adalah 3.970 di tanggal 1 Juli, akhirnya kembali rebound dengan kenaikan sebesar 10%. Untuk blue chip ini angka yang cukup baik ya reboundnya, tapi pertanyaannya adalah apakah masih ada kesempatan untuk sektor perbankan gitu ya di bulan Agustus. Jadi untuk perbankan sendiri Sobat Cuan, karena banyak dari emiten-emitennya terutama yang konvensional itu bisa menghasilkan laba bersih yang pertumbuhannya bagus, jadi saya masih yakin hingga akhir tahun untuk perbankan sendiri, khususnya
konvensional itu masih promising ya, alias masih bisa naik lagi gitu ya. Cuma yang perlu diperhatiin adalah kalau misalnya Sobat Cuan belum punya barang sama sekali nih, Sobat Cuan bisa tunggu dulu terjadinya retracement atau yang namanya koreksi wajar. Kita ambil contoh misalnya seperti BBRI setelah break double bottomnya di tanggal 20 Juli, ada kemungkinan minggu depan akan retrace atau menuju area 4226. Jadi untuk tes support ya. Nah, kalau misalnya Sobat Cuan mau melirik, bisa tungguin aja di area 4250 sampai 4266. Bagaimana dengan perbankan yang lainnya? Misalnya BBCA. BBCA juga ini laporan keuangannya bagus ya Sobat Cuan ya. Ada pertumbuhan 2 digit di laba bersihnya. Untuk BBCA sendiri, kalau Sobat Cuan mau melirik atau masukin watchlist, tungguin di area 7.000 sampai 7.200. Tapi untuk kinerja sendiri tentunya masih promising ke depannya ya untuk saham-saham perbankan. Kalau misalnya bank digital gimana? Kalau tadi itu kan udah bank konvensional. Nah, salah satu sektor yang aku rasa di di semester kedua ini juga akan perform adalah bank digital ya Sobat Cuan. Kenapa? Karena seperti yang Sobat Cuan tahu atau mungkin Sobat Cuan belum tahu, jadi bank digital ini ada aturan untuk memenuhi modal inti sebesar 3 triliun di akhir tahun 2022 ini. Nah, kira-kira Sobat Cuan bisa lihat aja bank-bank digital mana yang belum memenuhi modal inti hingga 3 triliun. Setauku masih banyak ya. Kalau untuk kayak Arto itu sudah memenuhi. Untuk BBYB sendiri belum terpenuhi, tapi BBYB itu mau melakukan lagi yang namanya right issue Sobat Cuan. Kemungkinan di kuartal 3 ya. Sekitar target dananya itu sekitar 5 triliun. Jadi mungkin Sobat Cuan bisa melirik saham-saham bank digital yang akan menjalankan aksi korporasi. Salah satunya misalnya adalah seperti BBYB, dan mungkin yang bisa dimasukin watchlist lainnya adalah seperti BNBA ya. Nah, untuk saham digital sendiri memang belakangan ini sudah mengalami technical rebound. Jadi kalau mau masukin watchlist atau mau lihat-lihat, jangan langsung dibeli, bisa tunggu-tunggu di area support. Misalnya untuk BBYB di area 1250 dan juga untuk BNBA di 1600 sampai 1700 rupiah. Kalau menurutku kemungkinan besar kita di minggu depan akan terjadi koreksinya, tapi koreksi sehat ya. Kenapa? Karena minggu depan itu ada pengumuman dari bukan pengumuman Gubernur Bank Indonesia, tapi pengumuman inflasi Indonesia di bulan Juli kemarin ya. Jadi pengumumannya ada di awal Agustus minggu depan. Nah, biasanya terkait pengumuman inflasi ini nantinya akan memberikan dinamika di dalam IHSG sendiri. Seperti yang kita ketahui ya Sobat Cuan, Gubernur Bank Indonesia itu bilang bahwa mereka baru akan menaikkan suku bunga kalau misalnya inflasi inti itu di angka 3%. Seperti yang kita ketahui di bulan Juni angka inflasi inti itu baru 2,6%. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Bank Indonesia kemarin belum menaikkan suku bunga. Nah, apabila nanti suku bunga inti di bulan Juli keluar dan ternyata angkanya menyentuh 3%, bisa jadi di bulan Agustus Gubernur Bank Indonesia akan mulai menaikkan suku bunga. Tapi kalau ternyata belum juga ke inflasi intinya, bisa jadi Bank Indonesia masih akan menahan kenaikan suku bunga. By the way, ini tadi aku mau jawab dulu ya, ada pertanyaan di atas terkait dengan Kak, boleh request nggak bahas Bumi? Oke, bahas Bumi. Bumi ini karena memang call-nya juga harganya lagi naik ya Sobat Cuan. Jadi memang terkena efek. Kalau misalnya mungkin Sobat Cuan perhatikan saham-saham dari sektor call, karena memang didukung dengan harga acuan yang naik tinggi, itu kenapa banyak harga saham call itu yang naik. Tapi ada kemungkinan mungkin ada
entah ada corporate action atau memang ada kejutan di dalam laporan keuangan bumi yang nantinya akan keluar di kuartal 2. Karena seperti yang diketahui, Eropa itu kan banyak ambil batu bara lagi di Indonesia. Nah, kita nih masih belum tahu kira-kira ambilnya itu dari emiten mana aja. Yang pasti Eropa itu ambil batu baranya biasanya yang kalorinya tinggi. Nah, salah satu perusahaan yang punya batu bara kalori tinggi itu adalah Bumi. Jadi kita harus tunggu dulu laporan keuangan keduanya, kuartal keduanya. Tapi kalau ditanya sekarang masih bisa nggak masuk Bumi, jawabannya adalah risk rewardnya udah nggak menarik ya Sobat Cuan. Kenaikannya juga sudah cukup banyak karena takutnya nanti yang beli di bawah itu taking profit gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya hindari dulu. Kalau misalnya mau masuk bisa tunggu di retracement. Kalau sekarang itu dia parabolik ya, jadi risk rewardnya sudah nggak menarik. Ya bisa aja tetap bisa naik, tapi kalau terjadi penurunan juga takutnya di bawah turunnya itu sampai ke angka 85-90 gitu. Jadi harus hati-hati. Itu untuk Bumi. Tadi kayaknya ada pertanyaan terkait dengan masih bank digital ya, karena tadi aku bilang salah satu sektor yang masih promising di pertengahan tahun hingga akhir tahun adalah bank digital, karena akan ramai corporate action terkait pemenuhan bank digital modal intinya sampai akhir tahun 2022. Untuk agro sendiri, agro ini secara teknikal ya Sobat Cuan berpotensi membentuk pola cup and handle, tapi ternyata hari ini batal untuk breakout. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan mau masukin watchlist atau mau melakukan pembelian, lebih baik tunggu dulu sampai valid breakout. Valid breakoutnya di angka 800, sekitar 870-880 gitu. Karena hari ini itu gagal breakoutnya, ada kemungkinan nanti terjadi pelemahan sampai ke 784 ya. Jadi better kalau misalnya mau masuk tunggu aja dia valid breakout dulu. Kalau agro, tapi kalau ditanya mungkin fundamentalnya seperti apa, prospeknya seperti apa, agro sendiri itu kan adalah calon bank digital dari Bank Rakyat Indonesia ya, dari BRI. Mungkin kalau kita melihat induknya tuh bagus sekali ya, promising, tapi tantangan dari agro sendiri adalah agro itu harus bersaing sama agen-agennya BRI, yaitu Briling gitu. Jadi tergantung dari BRI-nya sendiri nih mau bawa agro kemana gitu ya, kuenya mau dikasih yang mana. Kalau kuenya masih mau diambil sendiri gitu ya, market share-nya mau diambil sendiri sama BRI-nya, ya agak susah untuk agronya gitu. Oke. Nah, sektor selanjutnya mungkin yang Sobat Cuan perlu perhatikan untuk pertengahan sampai akhir 2022 adalah metal-metalan ya. Jadi kenapa metal-metalan itu yang berhubungan dengan green energy, misalnya EV gitu ya. Apa aja sih biasanya yang berhubungan dengan green energy? Yang pertama, misalnya perusahaan yang menjual atau misalnya produsen aluminium. Lalu juga Cooper tuh tembaga ya Sobat Cuan. Terus juga nikel. Nah, kira-kira saham-sahamnya tuh apa aja nih? Yang pertama, kalau aluminium itu bisa ADMR ya Sobat Cuan. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, aluminium itu dikonsolidasikan ke ADMR secara 100% ya nantinya akuisisinya. Jadi profit dan juga struktur keuangan dari aluminium akan kita bisa lihat di laporan keuangan ADMR. Nah, aluminium ini juga salah satu bahan baku untuk EV gitu ya. Nah, ADMR sendiri memang sudah terjadi technical rebound, tapi kenaikannya belum tinggi ya, belum setinggi saham-saham coal yang beberapa. Jadi menurutku masih bisa dia potensi ada kenaikan. Contoh untuk Adaro, ini break kalau kita lihat candlenya ya sudah di atas resist dari cup and handle ya, dari neckline-nya. Jadi Sobat Cuan bisa masukin watchlist nih, cuma harus batasi resiko ya. Batasi resiko kalau misalnya kita lihat jangka menengahnya, karena ini kena resisten dari trendline-nya. Batasi resikonya adalah kalau misalnya ADMR-nya kembali turun ke bawah 1780 atau 1800 sampai 1870, lebih baik keluar dulu, nanti bisa buyback lagi di 1524. Tapi kalau secara industri tentunya masih promising. Kalau untuk energi yang berhubungan dengan green energy ya Sobat Cuan atau EV,
itu agak berkebalikan sama energi konvensional. Dalam artian adalah kalau misalnya suku bunganya masih tinggi, itu biasanya copper, nikel itu harganya turun karena memang biaya untuk industri EV atau green energy itu masih mahal gitu ya. Jadi biasanya kalau suku bunganya naik, demand-nya itu terhadap bahan baku ini menurun gitu. Itu bisa menyebabkan harga-harga sahamnya menurun. Berkebalikan dengan harga-harga komoditas yang seperti coal dan lain-lain. Tapi kalau sobat cuan meyakini di akhir tahun atau misalnya di awal tahun depan the Fed akan menahan kenaikan suku bunganya, dalam artian adalah seperti yang kita tahu target dari the Fed adalah kenaikan suku bunga hingga 3,25%, yang dimana sekarang sudah 2,5%. Artinya ada kemungkinan masih ada 3 sampai 4 kali kenaikan suku bunga lagi.